Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atakwa, kembali lagi bersama kami. Senang sekali hari ini kami kembali hadir dengan episode spesial yang tentunya penuh inspirasi. Karena di episode kali ini kita kedatangan alumni hebat dari sekolah kita tercinta. Beliau sudah mengikuti berbagai program keren, memiliki banyak pengalaman berharga, bahkan berkesempatan mengunjungi beberapa negara. Tentunya perjalanan ini bukan sesuatu yang instan, ada proses, ada perjuangan, dan doa, dan pengalaman menarik yang akan kita gali bersama hari ini. Semoga episode ini bisa menjadi motivasi untuk seluruh siswa At-Taqwa agar terus belajar, berani bermimpi besar, namun tetap menjadikan nilai-nilai Islam sebagai nilai hidup. Oke, jadi sebelum kita ngobrol panjang, Kak Fatan boleh perkenalkan diri dulu? Oke, boleh banget Siva, selamat juga ya. Sebelumnya, halo teman-teman dari SIT Garuda. Perkenalkan, namaku Fatan Wibowo, akrab dipanggil Fatan. Aku sebelumnya alumni dari SDIT At-Taqwa Garuda, Angkatan 11, dan juga alumni dari SMPIT At-Taqwa Garuda, Angkatan pertama. Dan sekarang, pekerjaanku menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin di Makassar. Kurang lebih seperti itu. Selamat malam. Selamat pagi Kak. Jadi Kak Fata ini dulu angkatan 1 ya, angkatan Betul. pertama. Dan dulu Kak Fata di kegiatan apa saja sih aktifnya saat sekolah? Oh, waktu sekolah ya. Kalau misalnya waktu angkatan pertama SMPIT. Waktu SMPIT itu dulu aku aktif sempat ngikut pramuka yang masih ya karena wajib ya di sini. Iya. Nah, habis itu sempat juga ikut paskibra. Iya, dan juga basket. Gitu yang aku ikutin dulu. Keren banget ya Kak. Oke, kalau Kak Fatan mengingat masa sekolah di At-Taqwa, hal pertama yang Kakak ingat apa nih? Oke. Hal yang ingat di At-Taqwa tuh jujur memori sangat banyak dan juga kegiatan-kegiatannya, mabit-mabitnya, dan juga apa ya, mabit sih sebenarnya yang paling ingat karena apa ya, agak orangnya tuh quality time sebenarnya. Jadi kalau misalnya nge-spend waktu seharian panjang itu biasanya di mabit, karena di mabit tuh entah yang dari ya rumor-rumor yang sekolah yang kayak nakut-nakutin, terus juga spending bareng temen yang waktu itu kebetulan kami satu angkatan, di angkatan pertama tuh 20 orang, 26 orang kalau nggak salah, 16 laki-laki, 8 cewek, 24 sorry 24 kurang lebih begitu, jadi mabit. Jadi dulu Kak Fatan ini dikenal sebagai siswa seperti apa Kak? Kalau dulu ya, dulu jujur waktu SD sama SMP kayak nggak ada suatu hal yang ngebanggain banget, kecuali ya anaknya mungkin bukan yang itu nggak nakal ya, cuman bandel lah bisa dibilang. Gimana bandelnya tuh kayak, oh iya, waktu pelajaran mungkin agak tidur-tiduran, nggak tidur yang nggak, cuman yang di meja biasanya orang ngelakuin gini kan ya, kurang lebih seperti itu palingan. Terus aktif aja kalau misalnya emang lagi kelas. Dulu kebetulan boleh sempat jadi ketua kelasku kayak 2 kali 3 kali gitu waktu SMP SD juga. Jadi dari dulu bisa dibilang ya, dibilang aktif nggak aktif, dibilang pintar juga nggak pintar-pintar banget. Paling tinggi tuh kayaknya ranking 8 deh, bahkan ranking 12 kalau nggak salah. Jadi nggak pernah nyentuh ranking 1 sama kali. So aku sama aja kayak teman-teman semua gitu. Oke. Menurut Kak Fatan, siapa nih guru atau sosok yang paling berpengaruh sama di sekolah? Jujur kalau misalnya di sini ya di SIT Garuda, Takwa ini aku jujur paling inget tuh sama Miss Reni sama Bu Lelis. Itu karakter yang ngebuat aku sekarang. Mungkin aku agak jabarin dikit kenapa. Miss Reni itu guru bahasa Inggris. Miss Reni itu dulu ngajarin banyak tentang ya ternyata dunia tuh luas dan ada dunia yang nggak pakai bahasa Indonesia gitu di luar sana. Contohnya kayak di Singapura, di Amerika yang alhamdulillah kemarin sempat posisi juga. Ya itu sempat distill dari Miss Reni. Yang waktu zamanku SD SMP itu selalu cerita, Miss tuh sebenarnya punya teman di sini, di situ, di Turki lah, di mana lah, mancanegara lah temannya. Dan jujur beliau salah satu yang menginspirasiku untuk bisa go abroad gitu. Dan yang ketiga ada Bu Lelis. Bu Lelis itu dari dulu kayaknya dari SMP tuh
Ya, kami angkatan pertama bisa dibilang angkatan kelinci percobaan ya. Jadi nggak sebegitu halus mulus kayak sekarang mungkin. Sekarang kayaknya udah angkatan 9 ya. Ya, udah cukup jauh lompatannya. Jadi ya Blalis itu dari dulu nggak admire, terus juga nge-push, nge-support kami juga sebagai angkatan pertama untuk menjadi yang lebih baik gitu. Untuk menjadi kakak-kakak yang baik dan jadi contoh yang baik ke depannya. Gitu. Kalau menurut Kak Fatah, apa nih yang paling berbeda dari sekolah berbasis Islam seperti apa, Kak? Kalau berbasis Islam tuh jujur, apa ya? Sebenarnya bagus dan bagus banget untuk teman-teman semua karena aku yakin untuk masuk ke SDIT atau Garuda ataupun juga sekolah Islam itu pertama pasti dipacu dari orang tua. Jadi kayak kita ngikut orang tua. Mungkin ada yang mau juga anak-anak, cuman mostly dari orang tua. Karena di caseku begitu. Di caseku waktu join ke Atapwa Garuda itu gara-gara ya udah aku bingung mau sekolah gimana, jadi udahlah yang dekat rumah aja. Kebetulan aku dekat banget dari sini. Jadi akhirnya di sini terus ngikut-ngikut aja. Alhamdulillah programnya bagus. Kita dapat banyak hafalan juga waktu itu. Kalau nggak salah lulus itu minimal 3 juz kayaknya. 3 juz atau 2 juz ya? Lupa, juz 30, juz 29, 3 juz kan? 2 juz. Oh iya. Jadi 2 juz di sini di push itu lumayan banget karena ya semakin besar, makin banyak hafalan yang kita punya tuh sangat ngedongkrak banget dan juga ya lebih enak lah untuk kayak misalnya kayak sholat ataupun juga kemana-mana itu kita punya pegangan nilai dasar Islam itu juga oke banget. Terus yang mungkin kurang ya dari aku itu exposure ke dunia luar kayak misalnya yang kayak lomba, maksudnya lomba ataupun juga program ini yang kayak gimana ya, ya misalnya kayak ada pertukaran pelajar itu kayaknya sampai sekarang masih belum ya. Nah, jadi pertukaran pelajar tuh mungkin boleh banget untuk dibuka celahnya sama SIT atau Garuda maupun SD ataupun SMP karena kayak di beberapa sekolah lain ada. Jadi itu ya mungkin kalau misalnya susah antar JSIP aja kayaknya udah syukur-syukur itu deh. Nah terus mungkin program keluar negeri. Program keluar negeri itu banyak yang beasiswa bahkan dari youth anak kecil. Mungkin kalau orang tua agak takut ya kayak ngebiarin anaknya pergi ataupun kayak gimana. Cuman untuk exposure ke dunia luar itu program pertukaran bener-bener ngebuka lah bisa dibilang begitu wawasan. Dan lomba itu ya nggak harus yang kayak gimana sih, palingan yang nasional aja, yang OSN gitu-gitu, itu olimpiade sains atau olimpiade yang buat kostum gitu itu bisa. Jadi mungkin hal tersebut yang jadi catatan buat sekolah ini. Oke, makasih Kak. Dulu Kakak kan pernah punya mimpi untuk bisa sampai di titik sekarang? Jujur nggak kebayang, sebenarnya nggak tahu bisa nyampe sini gimana. Sangat di luar ekspektasi jujur. Karena waktu dulu itu wah jujur memoriku sama sekolah ini cukup banyak lah dan terdevelop banget untuk kayak hidup di Teluk Naga apalagi hidup di Komplek Mutiara Garuda ini itu sangat banyak ke develop aku. Gak ada kepikiran kayak oh nanti kuliah di Unhas gitu. Nanti bakalan jalan ke sini, misalnya jalan ke luar negeri gitu lah. Saya ngikutin program Gugus Student Ambassador lah, ikut timnas macam-macam itu jujur gak kebayang sama sekali. Jadi sebenarnya kayak teman-teman misalnya yang masih SD, SMP, SMA atau SD sampai SMA lah, saya kayak gitu di lingkungan JSIT ataupun yang masih siswa, aku mau teman-teman bisa keep in notes bahwa hidup tuh bakalan tetap berjalan aja dan ya rezeki nggak kemana, serius itu bener-bener kayak nggak bohong banget karena ya pada akhirnya aku pun bisa kesini nggak ngeliat gitu, bisa bahkan interview sekarang itu nggak kebayang sama sekali kalau nanti kayaknya waktu udah waktu angkatan pertama tuh waktu di 2017 apa 18 kayaknya deh itu kayak udah ini mah jalanin aja udah sampai SMA lulus udah lepas dari apa gitu. Tapi pada akhirnya waktu udah lulus bahkan sekarang aku semester 6 ya di Unhas itu pada akhirnya balik lagi ke sini tiba-tiba interview tiba-tiba pernah ngikutin program kemarin. Jadi no matter what kedepannya itu pasti bakal ada rezeki yang datang, bisa diusahain aja kurang lebih kayak gitu. Kalau tantangan apa yang pernah Kakak alami saat di sekolah? Bagaimana sih Kakak mengatasinya? Tantangan waktu di sekolah ya,
Kalau misalnya tantangan waktu di sekolah, mungkin yang paling relatable dan ingat itu tentang kayak ujian atau enggak hafalan mentok. Kurang lebih kayaknya di arah sana. Ataupun juga pembelajaran ya ujian lagi sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mengenai ujian, itu teman-teman belajar dari awal untuk hal yang emang diujiin aja gitu. Karena semakin cepat metode kita belajar, ataupun juga semakin cepat apa yang emang mau dipelajari di sesi itu, materi itu. Misalnya waktu belajar kimia atau IPA gitu kan, ada materi termodinamika lah, ada fisika ataupun macam-macam. Itu langsung di deep dive aja. Ataupun mungkin ini bisa jadi skill-skill dari awal. Kalau misalnya emang teman-teman mau incar banyak yang namanya universitas. Karena gini, sebelumnya untuk siswa, pada akhirnya itu ujungnya kalau misalnya nggak kerja ataupun kuliah. Kayaknya begitu. Rata-rata alumni angkatan pertama itu banyak yang kuliah. In my case, di kasusku. Jadi kalau misalnya emang mau kuliah, itu boleh banget dari SMP coba cari jalur-jalur masuk universitas. Misalnya ada sekarang tuh seleksi nasional berdasarkan tes ataupun SNBT ataupun UTBK yang mungkin teman-teman lebih aware-nya. Jadi ujian nasional lah basically. Ujian nasional masuk kuliah, simpelnya begitu. Itu boleh banget untuk dicari dan dicicil dari sekarang kalau misalnya emang mau masuk kampus. Kampus apa gitu contohnya, kayak Universitas Indonesia mungkin itu enggak. UI. Iya, UI. Mungkin UI itu familiar banget tentang kayak wah, orang tuh kayak JJPTN gitu ataupun apa gitu. Banyak jedak-jeduk macam-macam. Itu boleh banget dicicil dari sekarang karena materinya agak berat dan kalau misalnya dicicil dari sekarang itu bakalan hemat waktu banget. Jadi itu belajar hafalan. Kurasa hafalan tuh nggak usah di-push. Kalau misalnya untuk hafalan itu dicoba untuk kita ngertiin apa yang mau dihafalin ataupun apa yang memang dibaca per surat, per hadis ataupun juga apa gitu. Jadi ya kalau misalnya suka apa surat ataupun hadis, di feel aja kira-kira ini suaranya maknanya apa gitu. Jadi bisa di deep dive ke arah sana. Kalau gitu. Okay. Boleh ceritain nggak nih Kak pengalaman pertama kali ikut program di luar negeri atau di luar kota? Oke, boleh. Jadi untuk salah satu program yang pernah aku ikutin, yang paling latest ataupun terbaru itu kebetulan pekan lalu di tanggal 18 Mei 2026 itu aku ikut salah satu program yang namanya Google Student Ambassador. Program Google Student Ambassador ini itu adalah program yang bahasa simpelnya jadi brand ambassador buat Google ataupun jadi BA-nya Google gitu kalau misalnya teman-teman tahu. Bahasa lebih generalnya lagi sales, marketing untuk Google. Nah, jadi di program tersebut kebetulan aku terpilih dari 7 orang se-Indonesia mewakili Indonesia Timur untuk pergi ke Amerika Serikat di bagian California, San Francisco, Silicon Valley untuk bisa ngunjungin kantor utamanya Google yang ada di dunia ini ataupun Googleplex namanya. Jadi kebetulan waktu itu di invite ke sana untuk ngadain acara Google I/O namanya. Google I/O ini dia kayak konferensi untuk developer-developer yang ada di dunia. Kan aku kebetulan ada sistem informasi di jurusan kuliah. Sistem informasi itu kayak ilmu komputer. Nah, di ilmu komputer itu kan lulusannya banyak programmer kalau misalnya teman-teman tahu. Programmer-programmer itu banyak yang ikut konferensi besar ini ataupun Google I/O ini. Jadi kayak Google I/O tuh cukup ternama lah programnya di dunia ini. Gitu. Jadi diajak ke sana, alhamdulillah semuanya fully funded. Jadi kayak tiket pesawat itu di cover, hotel itu di cover, dan dikasih uang jajan juga. Dan untuk let's say 4 hari deh, let's say 3 hari. 3 hari untuk di Amerika Serikat, bayangin dari Teluk Naga aja, nggak usah dari Makassar, itu boleh dicari sendiri untuk macam-macamnya, biayanya itu cukup panjang dan banyak. Jadi ya alhamdulillah banget berkesempatan kemarin. Kalau misalnya mau diceritain apa yang terjadi ya, kemarin tadi yang udah dibayarin, terus jalan-jalan, kalau misalnya teman-teman tahu ada wisata namanya Golden Gate Bridge, ataupun jembatan warna merah, kayak jembatan Ampera di Palembang intinya, itu ada salah satu landmark di Amerika, kemarin sempat ke sana juga. Jadi ya begitulah. Ataupun teman-teman kalau misalnya pakai aplikasi Google, misalnya ada aplikasi Google, aplikasi Gmail, G Drive, macam-macam.
Itu kemarin aku main ke kantornya banget langsung, jadi kayak aplikasi yang di handphone teman-teman itu ya aku datengin markasnya kurang lebih gitu. Jadi belajar banyak tentang programmer, IT-an, dan ya apa sih gitu. Masya Allah, keren banget, Kak. Oke, Kak Fatan pernah merasa minder nggak nih atau takut bersaing dengan orang-orang hebat dari berbagai negara? Oke. Kalau misalnya untuk rasa minder sama takut ya, ini catatan juga buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada rasa takut ataupun juga minder, itu nggak usah ditolerir banget. Itu pasti mungkin bakalan kayak, ini pasti orang lain lebih jago gitu. Kebetulan kemarin ada ya orang-orang yang dari univ-univ keren lah. Kalau misalnya teman-teman tahu, pernah dengar Oxford, Harvard, dan macam-macamnya itu kebetulan kemarin pada datang juga. Dan kayak, aduh, gitu kan, ini orang-orang univ ternama semua nih, apakah seram? Memang seram, cuman keep in mind, orang yang ada di dunia ini ya, selagi masih orang tuh humble manusia, guys. Jadi, mereka bakalan tetap respect dan juga ya punya moral untuk bisa temenan aja. Kayak orang nyari teman gitu aja. Jadi, kalau misal takut ataupun minder kayaknya no needed, karena itu bakalan ya perasaan sendiri lah. Kurang lebih bakalan nyakitin teman-teman sendiri dibanding ngasih efek yang baik. Jadi ya pede aja, percaya diri, dan jalanin aja apapun itu yang ada di depan. Kalau bisa minder udah nggak usah minder, nggak usah takut. Gitu aja. Menurut Kak Fatan, kemampuan apa nih yang paling penting untuk anak muda zaman sekarang? Kemampuan apa ya? Tentang kemampuan apa? Jujur kemampuan untuk berani untuk nyobain, untuk berani untuk bisa pede ngejalanin hidup ini tanpa kayak ngeliat resikonya gitu. Dia boleh ngeliat resiko mungkin banyak ya. Cuman kalau misalnya kita punya tujuan, mimpi gitu lah, mau kapan-kapan ke Amerika gitu misalnya, mau kapan-kapan sekolah di universitas terkenal atau sekolah di sekolah bagus, SMA bagus, universitas bagus, itu orang-orang banyak yang cuman gara-gara takut dari diri sendiri aja kayak, ini kayaknya nggak bisa nih, nggak keburu nih, nggak dapet nih, kurang pinter kayaknya. Itu banyak yang drop gara-gara dari situ doang. Padahal possible banget untuk mereka kejar, ataupun possible banget untuk mereka untuk ya nangkaplah opportunity hebat itu. Asalkan mereka berani dan mau coba. Kurang lebih begitu. Kuncinya apa nih Kak supaya bisa menjadi pelajar berkembang dan punya kesempatan besar? Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, jujur berani untuk mencoba itu udah sangat ngejawab banget untuk jadi kunci buat hidup di dunia ini. Kurang lebih dari aku gitu sih. Oke, makasih ya Kak. Pesan Kakak apa nih untuk siswa atau Kak yang mungkin masih ragu dengan mimpinya? Pesan buat siswa yang masih ragu, jujur tetap kayak tadi sih, maksudnya tetap dicobain, tetap nyari inisiatif program yang ada di luar sana, dan proaktif. Mencoba hal baru. Cobain hal baru. Karena pada akhirnya kalau misalnya diem-diem aja nggak bakal kemana-mana. Emang harus ada inisiatif sama effort. Bergerak. Kalau boleh mengulang masa sekolah, hal apa yang ingin Kakak Fatan lakukan lebih baik lagi? Jujur kalau bisa balik ke SD SMP kayaknya coba inisiatif nyari program. Soalnya banyak bener-bener program yang buat apa ya, mahasiswa SMA sih, siswa SMA tuh banyak. Kalau misalnya SD sama SMP, jujur kurang tahu. Cuman seenggaknya harus ada inisiatif mitra sama sekolah. Seenggaknya kan kita di bawah naungan JSIT ya. Kalau misalnya SIT Garuda ini. Nah itu bisa mungkin kayak kolaborasi antar sekolah JSIT untuk ngelakuin pertukaran pelajar. Biar seenggaknya ya kan metode penilaiannya sama, dan nanti kita para muridnya juga bisa nyobain sekolah di sekolah lain. Pasti kan asik kan, misalnya kayak bilanglah sekarang mau kelas berapa sekarang, kelas berapa? Aku? Ya. Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 tuh kan ada semester 1 semester 2 kan, ada ganjil sama genap. Bayangin kalau misalnya nanti naik ke kelas 8 di semester ganjilnya itu tiba-tiba kayak nanti ada program nih buka misalnya di JSIT, ada sekolah yang JSIT juga di Serpong gitu. Jadi ya mungkin ya kayak bisa nyobain, bisa deh kayak misalnya 1 semester nyobain sekolah di sana, misalnya berapa pekan, itu kan lumayan kayak ya nggak diem-diem aja di sini mulu, pasti agak bosan lah kalau misalnya diem mulu dan repetitif. Jadi aku rasa itu sih, kayak coba nyari inisiatif program di luar, karena jujur banyak, dan ya anak-anak muda tuh orang-orang di luar sana mau buat
apa ya, ngebantu ngedevelop negara ini lebih baik. Kalau menurut Kak Fatan, apa arti at-taqwa dalam perjalanan hidup Kakak sampai hari ini? Ya awal yang baik. Kayaknya menurutku at-taqwa tuh jadi salah satu jalan apa ya? Jadi salah satu hal yang pembuka hidup gitu lah. Ternyata untuk introduction dalam hidup ini lewat sekolah di at-taqwa cukup terbuka dan juga kayak merasa exposure yang ada di dunia ini mulai kelihatan. Kebetulan juga oleh dosen-dosen ataupun guru-guru yang sudah aku bilang tadi, kayak Pak Miss Reni dan juga Bu Lelis, itu kayak banyak exposure yang aku dapat juga. Jadi tanpa mereka pun aku kayaknya nggak bakal bisa seperti hal ini gitu. Oke, di sini aku punya game pilih cepat namanya. Gimana deh? Gimana? Pelajaran yang paling Kakak sukain apa? Pelajaran IPA. IPA. Oke, IPA atau IPS? IPA. IPA atau matematika? IPA. IPA atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris atau Al-Quran? Bahasa Inggris. Oke. Oh. Udah itu sebut aja. Okay. Masya Allah, luar biasa sekali ya perjalanan dan pengalaman yang dibagikan hari ini. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk seluruh siswa bahwa mimpi besar bisa diraih siapa saja asal mau berusaha dan terus belajar. Dan tidak meninggalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Karena dari sekolah sederhana pun bisa terlahir generasi yang mendunia. Terima kasih Kak Fata sudah hadir di sini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.